Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang revolusi Rusia. Revolusi Rusia ini terjadi pada abad 19 sampai awal abad ke-20. Pada masa itu, kekaisaran Rusia mengalami permasalahan sosial ekonomi. Dan pada dasarnya, revolusi Rusia ini terjadi dikarenakan pemerintahan Nicholas II saat itu sangat otoriter yang melahirkan tindakan-tindakan. Melahirkan tindakan yang dimaksud ini adalah tindakan kaum buruh, tentara Rusia, dan kaum petani saat itu. Dan juga muncullah Partai Sosial Demokrat yang membuat jalannya revolusi saat itu. Dan jalannya proses revolusi Rusia ini terjadi dalam dua fase. Fase pertama ini, revolusi Rusia terjadi pada bulan Februari 1917. Ini merupakan fase pertama. Fase pertama ini terjadi karena sejumlah kelompok golongan bersatu untuk melawan kekejaman Nicholas II. Keputusan dari itu, hasil revolusi Rusia berhasil dikarenakan Nicholas II diturunkan jabatannya pada kursi pemerintahan. Kemudian dibentuklah pemerintahan sementara yang bersifat liberal saat itu. Dan pemerintahan Nicholas II digantikan oleh Alexander Kerensky. Dan yang kedua, revolusi terjadi pada bulan Oktober. Revolusi bulan Oktober ini sering disebut dengan revolusi Bolshevik. Revolusi kedua ini terjadi dikarenakan protesnya aksi kelompok sosialis radikal. Mereka beranggapan kepemimpinan Alexander Kerensky ini lambat dalam mewujudkan cita-cita rakyat Rusia saat itu. Nah, kepemimpinan Alexander Kerensky ini digantikan oleh Bolshevik. Bolshevik ini mengarahkan rakyat Rusia untuk membentuk Uni Soviet. Revolusi kedua ini merupakan awal masuknya komunis. Dan akhirnya dari revolusi Rusia ini adalah bergantinya ideologi bangsa Rusia yang awalnya ideologi liberalis menjadi ideologi komunis. Terus yang kedua, didirikannya pemerintahan sementara pada masa pemerintahan Nicholas II dan digantikan oleh pemerintahan Alexander Kerensky saat itu. Kemudian setelah berakhirnya revolusi Rusia ini, Rusia mengalami dampak yang sangat besar bagi dunia. Yang pertama ada dampak melahirkannya negara komunis, termasuk negara Cina. Negara Cina menganut ideologi komunis. Terus yang kedua, mencetuskannya gerakan revolusi di negara-negara lain. Sekian dari pembahasan kita tentang revolusi Rusia saat ini. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.